Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Besar Al-Ihsan Jalan Kayu Manis Cimekar Cibinong. Alhamdulillah bersama kita guru-guru yang kita cintai yang siap berbagi ilmu kepada kita, Kiai Haji Idrus Romli dan Ustadz Abi Maki telah hadir bersama kita dengan satu tema yang sangat menarik sekali, tentang Al-Quran dan kehidupan manusia. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di rumah Allah ini semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, para habaib, wabil khusus guru kami yang kami cintai, kami banggakan, Kiai Haji Idrus Romli, Allah ibarik fiik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam usianya, panjangkan usianya, selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Mas Agung, Allah ibarik fiik. Hari ini kita melihat dengan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika melihat makna daripada Al-Qur'an ini kira-kira apa? Karena saking agungnya Al-Quran, namanya pun Masya Allah banyak di dalam Al-Quran. Sebutan itu Al-Quran itu apa? Namun paling tidak ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kalau Quran ini kenikmatan yang luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita lihat. Dalam kalimatnya dalam surat Yunus ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas qad ja'atkum subhanallah mau'idhatum min rabbikum. Hai sekalian manusia, ini umum. Mau kafir, mau mukmin, mau soleh, tidak soleh, mau laki, mau perempuan. Ya ayuhan nas, dimanapun buminya berada, dimanapun tinggalnya mereka. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'idhah dari Rabb kalian.
Mau'izah itu banyak juga maknanya. Namun kalimat mau'izah itu lebih diartikan banyak para ulama. Nasihat yang indah yang ada dalam Al-Quran. Mau'izah bagi orang kafir melihat mukmin, punten. Ketika ada orang tidak beriman melihat Al-Quran ini dengan membacanya, dengan mempelajarinya, maka nasihat untuk menjadi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, Quran ini sebagai mau'izah untuk jangan pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran dan punten meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Mau'izah, iya. Kalimat yang indah juga ternyata lihat ayatnya wasyifa'ul lima fis sudur. Wasyifa'ul lima fis sudur artinya apa? Sebagai obat bagi hati kita. Obat apa? Karena obat yang terindah dalam Al-Quran menegaskan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Untuk selalu yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajarkan dalam Al-Quran. Maka kalimatnya wasyifa'ul lima fis sudur. Quran ini adalah sebagai obat buat hati kalian agar tidak ragu dalam menghadapi kehidupan. Mana ada satu buku, satu tulisan yang dikarang oleh manusia, gelarnya apapun, profesornya apapun, dengan yakin tulisannya itu adalah benar. Tidak seperti Al-Quran. Coba cek Al-Quran. Begitu suratul Fatihah dibaca. Lalu di situ ada suratul Baqarah. Ayat-ayat awal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Secara bahasa tidak boleh ragu. Secara makna tidak boleh ragu. Mutlak benarnya. Itu yang ada. Maka kalimat yang sangat indah. Masya Allah. Kalimatnya Quran ini mau'izah. Quran ini syifa. Agar menghilangkan daripada keraguan-raguan dalam kehidupan. Ayah bunda. Ikhwah akhwatillah, melalui mimbar Damai Indonesiaku ini, apabila ada dalam keraguan kehidupan ini, maka lihatlah Al-Quran, terenungi Al-Quran, maka karena Al-Quran dikatakan syifa'ul lima fis sudur. Masya Allah. Ternyata apa? Wahuda wa rahmatul lil mu'minin. Dan petunjuk juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Quran. Kata-kata yang indah setelah itu ayat yang begitu nyaman. Maka kalimat ini, qul, katakanlah ya Rasulullah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Punten, apa kata-katanya? Masya Allah, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah kalian, bahagialah seseorang mukmin ketika dalam hatinya ada keimanan, dan iman ini adalah hakkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang lebih pintar daripada kita. Mungkin ada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Mungkin kekayaannya lebih tinggi daripada kita. Tapi dia tidak punya iman. Tidak layak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Kebahagiaan sesungguhnya adalah bagi mereka yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karunia terindah adalah punten, iman yang Allah tanamkan dalam hati kita. Lalu apa? Dengan cintanya kepada Al-Qur'an. Karena apa? Menghilangkan keraguan yang ada di dalam jiwa. Bahkan kalimat ini kata-kata yang indah. Apa kata-katanya? Masya Allah. Ketika mengatakan fabidzalika falyafrahu, maka bahagialah dengan apa yang Allah berikan berupa karunia ini. Subhanallah, ternyata tidak pantas kita bahagia di dunia ini. Karena mengatakan Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un. Punten, huwa khairum mimma yajma'un artinya apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Ada orang bahagia karena apa? Wow, saya bahagia karena saya punya rumah. Saya bahagia karena saya punya uang. Saya bahagia karena saya punya jabatan. Tidak, itu tidak akan pernah membuat Anda bahagia. Tapi kata Al-Quran, yang membuat Anda bahagia itu adalah ketika Anda punya iman. Masya Allah. Ketika Anda punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenikmatan terbesar. Bukankah dalam Al-Quran indah sekali, semua ayatnya hafal. Ar-Rahman. Lanjutkan. Masya Allah. Ini membuat tenang Indonesia. Hafal Quran semuanya Mas Agung. Masya Allah. Ar-Rahman allamal Quran. Ketika Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah tidak mengatakan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, dijadikan bumi untuk kalian. Tidak itu yang Allah katakan. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah jadikan ke kalian rizki-rizki yang tidak akan terputus. Bukan itu. Ternyata Allah Ar-Rahman identiknya allamal Quran.
Sudahkah kita merasakan bahwa Quran ini adalah nikmat yang terbesar? Bagi kita yang merasakan Quran itu merupakan nikmat yang terbesar, bahagialah. Bagi kita yang belum pernah merasakan Quran ini sebagai kenikmatan, menangislah. Kenapa? Karena Quran ini kenikmatan yang terindah. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat kita ragu terhadap Al-Quran ini? Padahal usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita cek berapa banyak orang membaca Al-Quran ternyata mendapatkan hidayah. Sampai orang kafir saat itu mengatakan ingin mencoba mendengar Al-Quran. Ternyata kalimatnya innahu kalimatun ya'lu wa la yu'la alaih. Innahu la asfalhu la mughdik wa a'lahu la muthmir. Masya Allah, ini kalau hamparan Quran ini bagaikan permadani yang indah. Kalau seandainya dianggap di atas, maka Quran ini bagaikan punten dedaunan yang lebat dan buah-buah yang ranum. Kenapa? Karena itu Al-Quran. Sekarang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tinggal introspeksi diri. Sudah seperti apa kabarnya kita dengan Quran? Sudahkah kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran dalam kehidupan? Merasakan menghindari daripada keraguan yang ada? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama dengan tegas mengatakan, jika Anda sudah susah melakukan amal soleh, jika Anda susah sholat, jika Anda susah untuk ikhlas, jika Anda susah mendapatkan kebaikan, jawabannya adalah Anda kurang baca Quran. Anda kurang baca Quran. Karena Quran setiap dibaca bagaikan tanah yang selalu disirami oleh air sehingga tanah itu menjadi gembur. Maka hati ketika selalu dengan baca Quran, hati ini akan menjadi tenang, teduh dan gembur, tumbuh dengan keinginan-keinginan melaksanakan amal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, terima kasih Abi. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diingatkan betapa kita sedang membaca satu kitab yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di ayat yang paling awal Allah memberikan warning kepada kita, jangan pernah ragu dengan kitab ini. Nah, lantas bagaimanakah kita mampu memposisikan Al-Quran dalam setiap jalan kehidupan kita? Kiai Haji Izrul Uli akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.